Eh, Kemarin kita telah membahas tentang pasar modal dan juga pasar saham. Hari ini kita akan membahas tentang teori portofolio. Ya. Jadi tentang teori portofolio, kita akan bahas tentang teori portofolio dan juga teori pasar modal. Ya, sedikit tentang pasar modal. Teori portofolio yaitu adalah pengembalian portofolio yang diharapkan dan tingkat resiko portofolio yang dapat diterima serta menunjukkan cara pembentukan portofolio yang optimal. Jadi portofolio ini merupakan eh, kumpulan dari hasil investasi yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan. Nah, jadi di dalam teori portofolio ini ada tentunya kita melihat adanya istilah adalah high risk, high return. Ya. Semakin tinggi resiko yang diambil, ya, maka akan semakin besar potensi pemasukan yang akan diterima. Ya, seperti itu. Nah, tapi terkadang kita perlu melakukan batas ambang kewajaran. Ya. Maksudnya adalah kira-kira berapa persen portofolio yang bisa kita harapkan. Ya. Tetapi kita juga melihat berapa besar resiko yang akan timbul ketika kita mengambil investasi ini. Ya. Apakah itu juga akan mempengaruhi keuangan individu ataupun perusahaan. Nah, itu pun perlu dipertimbangkan. Ya. Jadi yang namanya bisnis atau perusahaan itu tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Tetapi eh, dengan resiko yang besar pula. Ya. Jadi yang namanya bisnis itu tidak tentu atau investasi itu tidak tentu pasti untung. Ya, pasti akan ada resiko. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan investasi, maka jangan hanya melihat keuntungan saja keuntungan saja yang akan didapatkan, tetapi juga resiko apa yang terjadi ketika kita gagal. Ya. Nah, jadi banyak bisnis-bisnis itu yang bilang bahwasanya ini potensinya besar, ini Anda akan bebas finansial dan lain sebagainya. Ya. Tetapi tidak dijelaskan resiko yang akan terjadi ketika kita gagal. Ya. Jadi kita juga perlu perlu tahu juga resikonya. Seperti yang kita ketahui kemarin, bahwasanya pasar modal itu adalah berhubungan dengan pengaruh keputusan investor terhadap harga sekuritas, ya, di mana menunjukkan hubungan yang seharusnya terjadi antara pengembalian dan resiko sekuritas. Jika investor membentuk portofolio yang sesuai dengan teori portofolio. Jadi di pasar modal itu cara gampangnya itu adalah ketika banyak permintaan maka harga saham atau pasar modal itu akan cenderung naik. Ketika permintaan itu menurun maka pasar modal itu akan cenderung turun. Ya. Atau saham itu akan cenderung turun. Jadi kalau banyak orang yang membeli itu akan naik, tapi kalau banyak orang yang menjual itu akan turun. Jadi ada tiga konsep dasar tentang portofolio. Ya. Itu adalah portofolio yang efisien dan optimal, fungsi kegunaan dan kurva indifference, dan juga aktiva beresiko dan aktiva bebas resiko. Yang pertama adalah portofolio yang efisien dan optimal. Ya. Dalam pembentukan portofolio, investor berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu yang dapat diterima. Itu adalah portofolio yang efisien, tepat sasaran. Asumsi wajar adalah investor cenderung menghindari resiko.
Jika memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka yang dipilih portofolio yang paling optimal. Ya. Jadi ketika kita memiliki pilihan di dalam melakukan investasi, ya, ada nih investasi, ya, investasi yang pengembaliannya itu besar, ya, tetapi resikonya juga besar. Ada juga investasi yang pengembaliannya besar, tetapi pengembaliannya standar, ya, sesuai dengan eh, resiko yang bisa diterima oleh perusahaan. Itu pun juga bisa. Ya. Jadi masing-masing bisnis itu pasti punya resiko, tetapi kita bisa memilih resiko yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ya. Pentingnya portofolio yang efisien. Ya. Fungsi kegunaan dan kurva indifference. Ya. Fungsi kegunaan adalah menyatakan preferensi atau pilihan dari entitas ekonomi sehubungan dengan pengembalian dan risiko yang dihadapi. Fungsi kegunaan dapat dinyatakan dalam bentuk grafis, yaitu kurva indifference. Jadi kita bisa melihat kurva indifference, ya, di mana resiko itu berbanding lurus dengan pengembangan yang pengembalian yang diharapkan. Nah, dan kita pengennya itu resikonya sebesar apa. Nah, jadi dari resiko dan juga pengembaliannya kita pengennya itu di titik yang mana. Nah, itu pun perlu dipelajari. Jadi U tanda petik adalah tingkat pengembalian yang diharapkan lebih besar dan memiliki resiko yang lebih besar dibanding min U. Kurva indifferent semakin jauh dari sumbu horizontal mewakili tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada setiap tingkat resikonya. Ya. Di sini kita bisa melihat kurvanya adalah semakin tinggi resiko yang terjadi itu semakin tinggi pengembalian yang diharapkan. Ya. Yang ketiga adalah aktiva resiko dan aktiva bebas resiko. Ya. Jadi aktiva beresiko adalah merupakan aktiva di mana pengembalian yang akan diterima di masa depan bersifat tidak pasti. Ya. Ketidakpastian ini seringkali dikaitkan dengan volatilitas atau pergerakan harga yang cukup signifikan. Jadi ada juga yang namanya aktiva bebas beresiko, merupakan aktiva yang pengembalian masa depannya dapat diketahui dengan pasti. Umum merupakan kewajiban jangka pendek pemerintah. Jadi aset berisiko itu adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Jadi belum pasti kita untung ataupun rugi. Sedangkan aset bebas risiko adalah aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini, yang ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan 0. Ya. Contoh aset bebas risiko misalnya adalah adanya surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Seperti surat utang negara. Disebut bebas resiko karena kemungkinan gagal bayar bunga dan nilai pokok surat utang oleh pemerintah adalah sangat kecil. Nah, jadi dua-duanya ini sama pasti memiliki resiko sebenarnya. Dan untuk pengembaliannya itu bisa jadi untuk peluang pengembalian itu lebih pasti adalah aktiva yang bebas resiko, tetapi pengembaliannya yang itu lebih besar adalah aktiva yang beresiko.
Nah, berikutnya adalah mengukur pengembalian diharapkan dari suatu portofolio. Nah, kita bisa mengukur pengembalian portofolio periode tunggal dan juga pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko. Mengukur pengembalian portofolio periode tunggal. Ya. Jadi pengembalian aktual dari suatu portofolio aktiva sepanjang periode waktu tertentu dapat dihitung sebagai berikut. Ya. RP adalah tingkat pengembalian portofolio selama periode berjalan. Ya. Jadi RG itu adalah tingkat pengembalian aktiva G selama periode berjalan. WG itu adalah berat aktiva pada portofolio. Ya, dikurangi dengan bagian dari nilai pasar keseluruhan. G merupakan jumlah aktiva pada portofolio. Ya. Contoh kasusnya itu adalah sebagai berikut. Aktiva pertama itu nilai pasarnya adalah 6 juta. Tingkat pengembaliannya adalah 12%. Ya. Aktiva kedua adalah 8 juta dolar. Tingkat pengembaliannya adalah 10%. Aktiva yang ketiga adalah 11 juta. Ya, tingkat pengembaliannya adalah 5%. Jadi total keseluruhan dari nilai pasarnya adalah 25 juta. Ya. Kita tentukan untuk seberapa besar tingkat pengembalian portofolio selama periode tertentu. Ya. R1 yaitu adalah tingkat pengembaliannya adalah 20%, R2 adalah 10%, R3 adalah 5%. W1 adalah 6 dibagi dengan jumlah nilai pasarnya, yaitu 6 per 25, yaitu adalah 0,24 atau 24%. W2 nilai pasar yang kedua adalah 8 dibagi 25, yaitu adalah 0,32 atau 32%. W3 adalah 11 dibagi 25, yaitu adalah 0,44, yaitu adalah 44%. Ya. Jadi ketika kita masukkan ke dalam rumus, itu adalah R1 dikali dengan W1 dikalikan dengan R1. Ya, yaitu adalah 12% dikalikan 24%. Terus W2 dikalikan dengan R2, yaitu 32% dikali dengan 10% atau 0,1. Ditambah dengan W3 dikali dengan R3, yaitu 0,44 dikali 0,5. Jadi total keseluruhan itu adalah 0,0828%. 0,0828 atau 8,28%. Ya. Jadi tingkat pengembaliannya adalah seperti itu. Kita bisa mengukur pengembalian portofolio periode tunggal dengan cara seperti itu. Sedangkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko itu adalah nilai yang diberikan kepada pengembalian yang diharapkan dari setiap aktiva, ya, yang merupakan persentase dari nilai pasar aktiva terhadap nilai. Di mana E sama dengan adalah harapan. ERP adalah pengembalian eksen, ya, dikurangi dengan pengembalian diharapkan dari portofolio sepanjang periode waktu tertentu. Ya. Pengembalian yang diharapkan itu adalah ER1 sama dengan P1 dikali R1. Jadi keterangannya adalah Rn sama dengan tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva I. Ya. Sedangkan Pn adalah probabilitas memperoleh tingkat pengembalian N bagi aktiva I. Ya. N adalah jumlah penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembaliannya. Ya. Contoh kasusnya adalah distribusi probabilitas tingkat pengembalian bagi saham XZY. Ya. Yang pertama adalah tingkat pengembaliannya adalah 15%, probabilitasnya adalah 0,5. Yang kedua adalah 10%, probabilitasnya adalah 0,3. Terus yang ketiga adalah 5% dengan probabilitas 0,13.
Yang keempat adalah tingkat pengembaliannya 0%, probabilitasnya 0,05. Tingkat pengembalian ini adalah min 5%, probabilitasnya adalah 0,2. Totalnya adalah 1,0. E dari R, X, Y, Z itu adalah 0,50 dikalikan dengan 15%. Ditambah dengan 0,30 dikali 10%. Ditambah 0,13 kali 15%. Ditambah 0,05 dikali 0%. Ditambah 0,20 dikali min 5%. Jadi total keseluruhannya adalah 11%. Jadi 11% ini adalah nilai atau rata-rata hitung yang diharapkan dari distribusi probabilitas bagi tingkat pengembalian saham XYZ. Ya. XYZ. Ya. Jadi itu untuk pengembaliannya. Ya. Jadi resiko yang berikutnya adalah mengukur resiko portofolio. Ya. Resiko adalah merupakan kerugian yang dihadapi. Ya. Menurut Profesor Harry Markowitz, ya, resiko sebagai varians pengembalian diharapkan aktiva. Ya. Varians itu sebagai alat ukur resiko. Varians dari variabel acak adalah ukuran penyimpangan dari penghasilan yang mungkin di sekitar nilai yang diharapkan. Pengembalian aktiva, varians adalah ukuran penyimpangan penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian di sekitar pengembalian yang diharapkan. Persamaannya adalah var R1 sama dengan adalah P1 buka kurung R1 dikurangi ERI dalam kurung eh, pangkat 2. Contoh kasusnya adalah distribusi probabilitas pengembalian saham XYZ. Nah, maka variansnya adalah var RXYZ sama dengan 0,50 ya, dikali dengan 15% dikurangi 11% pangkat 2. Ditambah dengan 0,3 dikali dengan 10% dikurangi 11% ya, di pangkat 2. Ditambah 0,13 dikali 5% dikurangi 11% pangkat 2. Ditambah 0,05 ya, dikali 0% dikurangi 11% pangkat 2. Ditambah 0,02 dikali min 5% dikurangi 11% pangkat 2. Ya. Jadi totalnya adalah 24%. Varians yang dikaitkan dengan distribusi pengembalian. Ya. Yang mengukur kekencangan di mana distribusi dikelompokkan di sekitar min atau pengembalian yang diharapkan. Menurut Harry Markowitz, kekencangan atau varian ini sama dengan ketidakpastian atau resiko suatu investasi. Jika aktiva tidak memiliki resiko, maka penyimpangan pengembalian diharapkan dari aktiva tersebut adalah 0. Deviasi standar, varian dinyatakan dalam unit kuadrat. Varian diubah menjadi deviasi standar atau akar kuadrat dari varians. SDRI sama dengan akar var RI. Maka deviasi standar saham XYZ adalah SD sama dengan RXYZ sama dengan 24 akar 24%. Itu adalah 4,9%. Kritikan terhadap varian sebagai alat ukur. Varian mengukur penyimpangan pengembalian aktiva di sekitar nilai yang diharapkan. Maka varian mempertimbangkan juga pengembalian di atas atau di bawah nilai pengembalian yang diharapkan. Varian hanya merupakan satu ukuran tentang bagaimana pengembalian bervariasi di sekitar pengembalian yang diharapkan.
Pandangan Harry Markowitz yaitu adalah menyadari keterbatasan dan menyarankan pengukuran risiko sisi bawah atau downside risk. Risiko memperoleh pengembalian di bawah pengembalian yang diharapkan disebut dengan semi variance. Varians dapat dibenarkan berdasarkan bukti empiris yang menyatakan distribusi pengembalian saham di masa lalu bersifat simetris. Pengembalian yang diharapkan dan varians merupakan dua parameter yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Mengukur resiko portofolio dari portofolio dua aktiva, ya, formulanya adalah VAR RP sama dengan WI pangkat VAR RI, ya, ditambah WI kuadrat dikali VAR RJ, ya, dan seterusnya. Di mana COV RI RJ adalah kovarian antara pengembalian bagi aktiva I dan aktiva J. Kovarian merupakan tingkat di mana pengembalian kedua aktiva berbeda atau berubah secara bersamaan. Kovarian positif, pengembalian kedua aktiva cenderung bergerak atau berubah pada arah yang sama. Ya. Kovarian negatif, pengembalian bergerak pada arah yang berlawanan. Formula kovarian aktiva I dan J, ya, di mana RIN, tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva I, RCN adalah tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva J, PN adalah kemungkinan memperoleh tingkat pengembalian N bagi aktiva I dan J, N merupakan jumlah hasil yang mungkin bagi tingkat pengembalian. Contoh kasusnya adalah yang pertama, tingkat pengembalian saham A itu adalah 15%. Jadi kenyataannya adalah 15%. Tingkat pengembalian saham B adalah 8%. Probabilitas kejadian adalah 0,50. Yang kedua adalah saham A itu 10%, saham B 11%. Probabilitas kejadian adalah 0,3. Yang ketiga adalah saham A adalah 5%, saham B adalah 6%, probabilitasnya adalah 0,13. Yang keempat adalah saham A 0%, saham B 0%, probabilitasnya adalah 0,05. Yang kelima adalah min 5%, ya, pengembalian saham B adalah min 4%, probabilitas kejadiannya adalah 0,2. Totalnya adalah 1. Pengembalian yang diharapkan dari saham A adalah 11%, saham B adalah 8%. Variansnya adalah 24%, saham B adalah 9%. Standar defisiasinya saham A adalah 4,9%, sedangkan saham B adalah 3%. Kovarian antara saham A dan saham B adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kovarian RA dan RB. Sama dengan 0,50 dikali 15% dikurangi 11%. Dikali dengan 8% dikurangi 8%. Ditambah 0,30 dikali 10% dikurangi 11%. Dikali 11% dikurangi 8%. Ditambah 0,13 dikali 5% dikurangi 11%. Dikali dengan 6% dikurangi 8%. Ditambah dengan 0,05 dikali 0% dikurangi 11%, dikali 0% dikurangi 8%. Ditambah 0,02 dikali dengan min 5% dikurangi 11%, dikali min 4% dikurangi 8%. Nah, totalnya adalah 8,9%. Kovarian dapat dianggap korelasi antara pengembalian yang diharapkan dari kedua aktiva. Hubungan antara kovarian dan korelasi adalah korelasi RI, RC sama dengan kovarian RI dikali dengan RJ dibagi dengan SD RI, SD RJ.
Koefisien korelasi adalah +1 adanya pergerakan arah yang sama dengan sempurna, -1 adanya pergerakan ke arah yang berlawanan dengan sempurna. Ya. Contoh kasusnya antara kovarian dan korelasi antara saham A dan saham B, ya. Core RB adalah sama dengan 8,9 dibagi 4,9 dikali 4,3 yang menghasilkan 0,60. Berikutnya adalah mengukur resiko portofolio lebih dari 2 aktiva. Ya. Formula 3 aktiva I, J, dan K itu hampir mirip, tapi ada penambahan rumus. Ya. Varian dari pengembalian diharapkan suatu portofolio adalah jumlah tertimbang antara tunggal dalam portofolio ditambah jumlah tertimbang tingkat di mana aktiva mengalami perubahan bersama-sama. Nah, berikutnya adalah menggunakan data historis untuk memperkirakan input. Manajer portofolio akan memodifikasi nilai input jika analisis yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kinerja saham tertentu di masa depan berbeda dengan kinerja yang masa lalu. Ya. Pengembalian historis sama dengan harga awal periode dikurangi harga akhir periode ditambah dividen kas dibagi harga awal periode. Contoh kasusnya adalah harga awal periode adalah $46.000. Harga akhir periode adalah $53,875. Dividen kas dibayar dengan $0,25. Pengembalian historis adalah 53.875 dikurangi 46.000 ditambah 0,25 dibagi 46.000. Ya. Jadi totalnya adalah 0,17.663 atau 17,663%. Ya. Jadi dalam portofolio itu perlu kita pertimbangkan antara resiko yang diterima dengan keuntungan yang didapatkan. Jadi yang namanya investasi itu tentunya pasti ada resikonya, itu yang pertama. Yang kedua, investasi itu akan ada dua hal, yaitu adalah resiko dan juga keuntungan atau pengembalian. Nah, dua-duanya itu biasanya saling sejajar. Nah, semakin besar resiko, semakin besar potensi keuntungan yang akan didapatkan. Nah, tetapi kembali lagi kita harus mengukur kemampuan perusahaan itu untuk menanggung resiko yang terjadi. Ya. Seberapa persen resiko yang akan terjadi itu ada batasannya. Ya. Dan masing-masing saham itu bisa diukur seberapa besar resiko yang akan dihadapi dan juga seberapa besar pengembalian yang akan didapatkan oleh perusahaan. Jadi investasi itu bukan hanya dilakukan oleh orangan, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan. Ya. Jadi maka teman-teman bisa melihat bahwasanya contohnya adalah bank. Bank kan perusahaan keuangan. Nah, otomatis mereka juga bisa berinvestasi di bidang lain. Ya. Jadi contohnya Bank Mandiri contohnya. Nah, mereka pun juga berinvestasi di deposito Bank Indonesia. Nah, contohnya seperti itu. Dan mereka pun juga memberikan kredit kepada pelaku pelaku UMKM untuk apa? Untuk mengembangkan
uangnya. Nah, untuk melakukan perputaran uang tersebut. Ya, itu pun juga memiliki resiko. Nah, seperti itu. Ya. Jadi eh, mungkin itu teman-teman untuk teori portofolio saat ini. Nah, mungkin ada yang belum saya sudah semua ya. Oke, sudah. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Jadi dua mata kuliah yaitu adalah perencanaan operasional dan juga manajemen investasi. Ya, semoga bisa menjadi khasanah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.